Kenapa Rexona bisa menghabiskan dana triliunan begini? Berarti orang Indonesia ketiaknya pada bau. Halo siswa-siswi SMK Dharma Loka, saya berharap semoga kamu dalam keadaan sehat. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bisnis online dengan KD 3.1 memahami bisnis online dan KD 4.1 menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Oke, kita mulai saja. Kita awali dengan pengertian bisnis online. Kita awali dengan pengertian bisnis online. Kamu kalau disuruh mengartikan sebuah ungkapan, misalkan bisnis online, itu kamu coba artikan kata per kata dahulu. Misalkan bisnis itu apa, online itu apa. Oke. Kalau begitu kita coba tanya dulu sama Google. Google, bisnis itu apa? Bisnis adalah kegiatan produksi, jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau perusahaan dengan tujuan utama memperoleh profit atau keuntungan. Oke. Lalu Google, online itu apa? Online adalah suatu kondisi di mana komputer atau perangkat digital lainnya saling terhubung dan dapat melakukan pertukaran data melalui koneksi internet. Ya. Nah, setelah kamu dapat arti kata per kata, kamu tinggal menggabungkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa bisnis online adalah kegiatan produksi, jual beli barang atau jasa yang dilakukan perorangan, kelompok atau perusahaan dengan tujuan utama memperoleh profit atau keuntungan melalui komputer atau perangkat digital yang saling terhubung melalui media internet. Itu pengertian secara lengkap tentang bisnis online ini. Kalian bisa lihat di sini. Oke, nah selanjutnya, apa sih syarat mutlak yang harus kamu penuhi untuk menjalankan sebuah bisnis online? Oke, kita lihat slide selanjutnya ya. Syarat utama kalau kamu pengen menjalankan bisnis online, yang pertama yaitu kamu harus punya yang namanya hardware. Hardware di sini bisa berbentuk komputer atau dengan kamu juga bisa berbentuk handphone, tablet dan segala macamnya. Jadi kamu butuh hardware. Yang pertama harus ada dulu alatnya. Yang kedua, kamu butuh yang namanya software. Software ini adalah berupa aplikasi, bisa berupa platform toko online dan segala macamnya. Misal kamu mau jualan di Tokopedia. Nah, Tokopedia itu kan ada aplikasinya, kamu harus install dulu. Atau bahkan jika kamu perusahaan-perusahaan yang gede, ini contohnya kayak Telkomsel, BCA, Mandiri dan segala macamnya, itu mereka sudah punya aplikasi tersendiri. Jadi itulah software mereka dalam menjalankan bisnis secara online. Yang ketiga yang nggak mungkin bisa ditawar, kamu harus ada internet. Karena kalau nggak ada internet, namanya bukan online. Oke. Selanjutnya, kalau kamu ingin berbisnis, kamu pengen sukses dalam dunia bisnis, baik itu online maupun offline, kamu harus tahu dulu ada 4 syarat yang harus kamu penuhi, yaitu 4P. 4P ini adalah ada produk, price, promotion dan price. Jadi ada produknya, ada harganya, ada promosinya, dan ada tempatnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, produk. Syarat sebuah produk bisa laris di pasaran itu yang pertama itu fungsinya dulu. Jadi rata-rata konsumen membeli sebuah barang itu karena fungsinya. Kalau kamu pengen jualan, pastikan dulu barang kamu ini fungsinya bagus, banyak fiturnya. Misal, kamu jualan sebuah HP. Nah, HP yang laris itu adalah HP yang banyak fiturnya. Kameranya sudah banyak, resolusinya tinggi, bisa segala macamnya, RAM-nya gede, terus media penyimpanannya juga gede. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi produk supaya laris adalah kualitas. Selain fungsinya, itu juga kualitas. Kenapa ini penting? Saya ambil contoh gini.
HP Cina itu sebenarnya secara fungsi dia sudah memenuhi persyaratan. Apa yang kita butuhkan itu semuanya ada. Tapi kenapa sekarang HP Cina kok kesannya udah nggak dipakai orang? Karena kualitas. Orang sudah berpindah. Karena ada HP-HP lain yang kualitasnya lebih baik. Nah, jadi selain secara fungsi, kamu juga harus perhatikan kualitasnya. Lalu bedanya apa antara bisnis produk-produk yang kita jual dalam bisnis online dengan offline? Bedanya di proses produksi offline itu kamu harus lebih detail. Ada banyak macam yang harus kamu teliti, misalkan biaya produksi, biaya sewa gedung, terus pajak lah, nanti ada uang keamanan, uang kebersihan, segala macam. Nah, ini perlu kamu perhitungkan, sangat mendetail. Sedangkan dalam online, kamu nggak perlu sampai dengan detail seperti itu. Ada beberapa yang nggak perlu kamu masukin. Ini terutama kalau kamu jasa itu lebih banyak lagi biaya yang bisa ditekan. Kalau usaha jasa dan dalam bisnis online gitu ya, kamu bisa menghilangkan ada namanya biaya transportasi. Karena kalau usaha jasa, misalkan kamu buka usaha desain, kamu nggak perlu datang, kamu kirimin aja desain kamu ke konsumen, konsumennya deal, oke, udah tinggal kirimkan, kamu nggak perlu ketemuan. Kalau kamu usaha jual beli bagaimana? Dan biaya apa yang bisa ditekan? Biaya sewa bisa kamu hilangkan karena kamu nggak perlu buka toko. Toko online itu nggak harus ada toko realnya, kamu bisa dari rumah. Terus kamu nggak perlu bayar lagi uang keamanan, uang sampah dan segala macamnya. Bayangkan jika kamu membuka sebuah ruko, misalkan di Jalan Riau gitu lah ya, kamu harus bayar uang kebersihan, uang keamanan, nanti setiap bulan ada aja yang datang minta sumbangan dan segala macam. Nah, kalau bisnis online itu tidak, mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan toko kamu secara realnya di mana. Kalau datang ya ini rumah. Nah, itulah perbedaannya. Selanjutnya kita ke bahas yang kedua. Yang kedua itu adalah price atau harga. Nah, price atau harga dalam menentukan harga di bisnis offline itu juga ada perbedaan dengan online. Kalau dalam bisnis offline, kamu juga harus teliti seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di bisnis offline itu ada biaya sewa, biaya tempat, pajak dan segala macamnya, uang kebersihan segala macamnya, itu akan mempengaruhi harga jual sebuah produk. Sedangkan dalam online, biaya-biaya yang seperti ini bisa dihilangkan. Itu sebabnya kamu boleh cek kenapa harga barang di online itu lebih murah dibandingkan offline, meskipun nanti ada ongkos kirim dan segala macamnya. Karena ada beberapa item biaya yang mereka hilangkan, yang nggak perlu ada di dunia online. Kira-kira seperti itulah yang perbedaan paling mendasar. Lanjut, kita bahas yang ketiga. Ketiga itu tentang promosi. Nah, promosi ini dalam bisnis offline biasanya orang menggunakan media seperti koran, spanduk, baliho, brosur. Nah, kamu harus tahu nih bedanya spanduk sama baliho. Spanduk itu yang panjang, kalau baliho itu yang gede. Kalau di sekolah nih, contohnya yang dekat pos satpam, itu kan ada ya yang gede, yang biasa kalau hari besar itu ada dicetak gede. Nah, yang gede-gede kayak itu tuh namanya baliho. Terus kalau yang spanduk itu yang 1 meter ya, lebarnya 1 meter, terus dia memanjang gitu, diletakkan di atas jalan, itulah spanduk. Bedanya seperti itu. Kalau brosur kamu pasti sudah tahu. Lalu promosi di online itu apa? Bagaimana? Nah, di dunia online promosinya itu menggunakan yang namanya SEO. SEO alias Search Engine Optimization. Di SEO ini cara kerjanya misalkan gini. Kamu lagi mencari sesuatu di Google, kamu ketik aja ayam geprek, maka muncul semua ayam geprek. Nah, supaya si ayam geprek ini bisa terdeteksi oleh Google, itulah hasil kerja dari SEO, Search Engine ini. Kalau kamu bisa menguasai SEO, luar biasa, kamu punya penghasilan yang cukup gede, karena kamu akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Banyak sekali orang yang butuh jasa supaya usaha dia ketika ada orang ketik di Google itu
bisa berada di ranking paling atas. Pokoknya dia harus tampil pertama. Untuk bisa tampil pertama, itulah CEO yang punya kerjaan. Search engine optimization. Lalu kalau secara teori sebenarnya antara online dan offline itu hampir-hampir mirip, tetapi ada beberapa bedanya. Kalau di online itu bahkan bisa gratis. Kok bisa? Nah, misalkan kamu posting dagangan kamu di sosmed, itu kan gratis, kamu nggak perlu bayar. Atau kamu punya blog sendiri, kamu juga bisa posting di blogger yang kamu desain sendiri, maka itu nggak bayar. Nah, disitulah membedakan tingkat pembiayaan promosi. Selanjutnya, saya akan ceritakan ke kamu tentang betapa pentingnya sebuah promosi. Ini dia slide. Ini adalah daftar dari 10 perusahaan ternama Indonesia dengan total belanja iklan, pasang iklan di TV paling tinggi. Nah, tertinggi itu ada Pantene. Pantene menghabiskan 1,3 triliun dalam setahun. Yang kedua ditempati oleh Wardah. Wardah itu kosmetiknya para cewek-cewek. Kemudian disusul dengan sampo Clear. Dan yang keempat itu ada Rexona. Rexona menghabiskan dana 1,04 triliun setahun untuk iklannya. Kamu perlu tahu, sekali pasang iklan di TV, misalkan di SCTV, dalam 10 detik saja itu harganya bisa sekitar 6.500.000. 10 detik ya, 6,5 juta. Kenapa Rexona bisa menghabiskan dana triliunan begini? Berarti orang Indonesia ketiaknya pada bau. Itu sebabnya Rexona masih diperlukan di Indonesia. Nah, buat kamu-kamu nih, saya ingetin ya, tolong sadar diri siapa yang ketiaknya bau. Ya tolong dong. Sekarang tuh ada teknologi namanya deodoran. Jangan sampai ketiak kamu itu menzolimi hidung kami. Masalahnya gini, ketika kamu bau ketiak, ditegur nggak enak, nggak ditegur ini hidung sakit nih, sengsara nih hidung. Nah, saran saya, coba kamu tanya sama teman dekat kamu pasti punya lah satu sahabat yang paling dekat, akrab banget. Tanya dia, tolong bantu aku jawab jujur, ketiakku bau nggak? Nah, kalau memang bau ya tolong. Jangan sampai besok kita ketemu di kelas ketiakmu bau, saya keluarin kamu dari labor, oke? Deal ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu place, tempat. Ini perbedaannya antara offline dan online ya. Jadi untuk tempat, saya buka dulu slide-nya. Jadi untuk tempat, dalam bisnis offline, tempat itu sangat penting. Dimana tercapai atau tidaknya target usaha kamu itu tergantung tempat. Kalau kamu punya tempat usaha di kawasan yang ramai, yang banyak penduduk, itu pasti penjualan kamu bisa laris, bisa tinggi. Tapi kalau kamu buka usahanya itu di daerah perkebunan sawit yang penduduknya jarang-jarang, atau di dalam kampung pelosok-pelosok, ya jangan berharap produk kamu akan laris seperti orang yang jualan di kota. Jadi tempat sangat menentukan, apalagi kalau kamu jualan dalam gang, susah kali dicari, mobil nggak bisa masuk. Nah sudahlah, itu sangat berpengaruh. Lalu bedanya dengan online apa? Kalau di online, tempat usaha itu tidak begitu penting, tapi juga jangan dianggap remeh. Karena begini, di online kamu bisa bikin tempat usaha itu di dalam gang, sekalipun dalam rumah dan segala macamnya itu bisa, karena orang nggak perlu datang secara fisik ke tempat itu. Tetapi yang lebih penting itu adalah tempat secara dunia maya, tempat posisi jualan kamu di online itu di mana. Maksudnya begini, kalau kamu buka toko online, kamu harus pilih platform yang bagus. Ada contoh ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli.com. Nah, di antara platform ini, kamu harus pilih mana sih yang paling banyak orang belanja. Kalau kamu pasang di Bukalapak, kamu bandingin dengan Shopee atau Tokopedia, jelas beda. Penjualan pasti tidak akan sama. Karena cewek-cewek lebih seleranya belanja ke Shopee, cowok-cowok lebih ke Tokopedia. Nah, seperti itu. Ini harus kamu pertimbangkan lagi. Oke, nah
saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu mengenai materi kita tentang konsep dasar bisnis online. Saya berharap kamu bisa memahami. Jika nanti ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kamu boleh tanyakan di Classroom. Sampai ketemu di sekolah, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.